Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang epidemi di Beijing meningkat dengan cepat. Para pejabat mengklaim bahwa sejak tanggal 11 Juni 2020 lalu, total ada 106 kasus telah didiagnosis. Ada banyak video yang mengalir di internet. Tidak hanya banyak ruas jalan yang diblokir, banyak rumah sakit militer juga penuh. Pasar tempat epidemi baru dan 11 komunitas di sekitarnya juga ditutup untuk pengelolaan. Komite Kota Beijing juga mengumumkan bahwa komunitas kota telah memasuki keadaan perang. Simak berita selengkapnya. Sejumlah besar mobil polisi melaju ke rumah sakit. Reporter independen Tiongkok Cao Yu mengunggah tweet menginformasikan banyak bagian Beijing diblokir. Rumah sakit spesial, rumah sakit 721 dan rumah sakit umum polisi bersenjata sedang melakukan penyelidikan asam nukleat. Netizen juga melaporkan bahwa banyak rumah sakit militer di Beijing penuh termasuk rumah sakit polisi bersenjata. Gelombang kedua wabah di Beijing telah terjadi. Menurut laporan resmi, total 106 kasus telah didiagnosis sejak tanggal 11 Juni 2020 lalu. Chuang Renxiang, juru bicara Pusat Komando Epidemi Sentral di Taiwan mengatakan, seperti Beijing, tiba-tiba muncul dalam satu hari dan lebih dari 100 kasus dalam beberapa hari. Yang lebih menyusahkan karena orang-orang di Beijing ada di pasar. Mungkin ada banyak orang yang bersentuhan satu sama lain dan tidak jelas siapa yang terinfeksi. Maka saya pikir dalam situasi saat ini di Beijing, wabahnya mungkin tidak hanya lebih dari 100 kasus saat ini, tetapi berapa banyak kasus yang sebenarnya akan menyusul tidak diketahui. Sementara pemerintah Beijing segera melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap 200.000 orang yang telah mengunjungi pasar di mana epidemi gelombang 2 berasal. 11 komunitas di sekitar pasar dan 10 komunitas di sekitar pasar timur Yunchuan sepenuhnya ditutup. Komite Partai Kota Madya Beijing juga mengumumkan bahwa Beijing telah memasuki periode darurat dan komunitas kota telah memasuki keadaan perang. Chen Shichong, Komandan Pusat Komando Epidemik Pusat mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia juga memasukkannya ke dalam insiden kesehatan masyarakat yang besar. Tentu saja itu akan memiliki dampak besar pada seluruh epidemi, tetapi dampak pada Taiwan relatif kecil karena kami menggunakan kebijakan perbatasan yang mengadopsi Taiwan dan kami memiliki kebijakan di Taiwan, jadi kami mengontrolnya. Saat ini tidak ada celah yang bocor, jadi tidak ada dampak, tetapi mungkin berdampak pada kecepatan pembukaan di masa depan. Epidemi di Beijing telah meningkat dengan cepat. Masyarakat khawatir Beijing akan menjadi Wuhan kedua. Kereta-kereta kosong dan beberapa netizen mengungkapkan bahwa hampir tidak ada orang di kereta. Banyak orang melarikan diri di malam hari. Pihak pemerintah mengumumkan jalur penumpang jarak jauh dihentikan, taksi juga dihentikan. Mobil online dan bisnis bus yang keluar dari Beijing juga dihentikan.